Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal pada asesmen sumatif bab 2 untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat IPAS untuk kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Tujuan pertama bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah A. Menanamkan modal, B. Memajukan pertanian, C. Mendidik penduduk pribumi, dan D. Mencari rempah-rempah. Ya, anak-anak semuanya, tujuan pertama bangsa Belanda bangsa Belanda datang ke Indonesia itu adalah untuk mencari rempah-rempah karena sangat laku ketika dijual di Eropa. Sehingga di sini jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Baik, anak-anak semuanya, berikutnya kita ke soal nomor 2. J.P. Kuhn mengganti nama Jayakarta menjadi A. Batavia, B. Jakarta, C. Sunda Kelapa, D. Jakarta Raya. Ya, anak-anak semuanya, J.P. Kuhn ini merupakan jenderal VOC yang mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia, anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak-anak semuanya. Soal nomor 3. Oke. Pembuatan jalan raya Anyer Panarukan diperintahkan oleh A. Napoleon Bonaparte, B. Van der Capellen, C. Herman Willem Daendels, D. Thomas Stamford Raffles. Ya, anak-anak semuanya, pembuatan jalan raya Anyer Panarukan itu diperintahkan oleh Herman Willem Daendels, sehingga jawabannya adalah C. Sehingga jalan raya Anyer Panarukan ini anak-anak ya disebut dengan Jalan Daendels. Kemudian soal nomor 4 anak-anak semuanya. Penguasa Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816 adalah A. Napoleon Bonaparte, B. Van der Capellen, C. Herman Willem Daendels, D. Thomas Stamford Raffles. Ya, anak-anak semuanya, penguasa Inggris di Indonesia pada tahun 1811 atau 1816 ini adalah Thomas Stamford Raffles, anak-anak ya. Dia bergelar dengan Letnan Gubernur Batavia. Jadi jelas sekali jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Ya, Raja Mataram yang menyerang VOC di Batavia adalah A. Sultan Agung, B. Sultan Ageng Tirtayasa, C. Untung Suropati, D. Pangeran Diponegoro. Ya, anak-anak semuanya, Raja Mataram yang menyerang VOC di Batavia itu adalah Sultan Agung Hanyokokusumo, anak ya, atau disingkat dengan Sultan Agung saja. Ini terjadi pada tahun 1628 dan 1629, sehingga jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Baik, anak-anak semuanya, selanjutnya kita ke soal nomor 7. Kongres Pemuda 1 diadakan pada tanggal A. 2 Mei 1926, B. 2 Mei 1928, C. 28 Oktober 1926, dan D. 28 Oktober 1928. Ya, anak-anak semuanya, Kongres Pemuda 1 ini anak ya, itu dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 mana ya, di lapangan Banteng Jakarta.
Jadi jelas sekali jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Selanjutnya untuk soal nomor 8, pemimpin pemberontakan rakyat Maluku melawan Belanda adalah A. Imam Bonjol, B. Sisinga Mangaraja, C. Kapten Patimura, D. Datuk Bandaro. Ya, anak-anak semuanya, pemimpin pemberontakan rakyat Maluku. Lah, ini adalah Kapten Patimura, anak-anak ya. Kapten Patimura, sehingga jawabannya adalah C. Ya, Kapten Patimura itu anak-anak nama lengkapnya itu adalah Thomas Matulesi, anak ya, Thomas Matulesi. Ya, ini Kapten Patimura. Kemudian soal nomor 9. Organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo didirikan oleh A. Ahmad Dahlan, B. Ki Hajar Dewantara, C. Dr. Sutomo, D. Danu Dirja Setiabudi. Ya, anak-anak semuanya, Organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo ini anak ya didirikan oleh Dr. Sutomo, anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 10. Ya, berikut ini organisasi militer yang dibentuk pada zaman penjajahan di Jepang, kecuali, berarti yang bukan ya, A. Majelis A'la Indonesia, B. Putra, C. Jawa Hokokai, D. Sinendan. Lah, ini yang bukan adalah Majelis A'la Indonesia, sehingga jawabannya adalah A. Kemudian berikutnya anak-anak semuanya, soal nomor 11. Pada 7 Desember 1941, Jepang berhasil menyerang pangkalan militer perang Amerika Serikat di Pasifik, yaitu A. Saipan, B. Pearl Harbor, C. Solomon, D. Washington ya. Di sini anak-anak semuanya, pada 7 Desember 1941 itu Jepang berhasil menyerang pangkalan militer perang Amerika Serikat di Pasifik, yaitu di Pearl Harbor. Ini berada di Hawaii, anak-anak ya. Nah, di sini merupakan tonggak pertama kali Jepang mengalahkan pangkalan militer Amerika Serikat yang membuat Jepang merebut Indonesia menjadi jajahannya. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 12. Ya, soal nomor 12. Gambar di samping merupakan pemimpin perlawanan rakyat melawan Belanda yang berasal dari A. Maluku, B. Kalimantan Selatan, C. Sumatera Barat, D. Jawa Tengah. Ya, anak-anak semuanya, gambar ini sangat terkenal ya. Ini merupakan Pangeran Antasari yang merupakan pemimpin perlawanan rakyat melawan Belanda yang berasal dari Kalimantan Selatan ya. Pangeran Antasari ini anak-anak lahir pada tahun 1797 dan wafat pada 1862. Nah, itu. Baik anak-anak semuanya, soal nomor 13. Perdana Menteri Jepang yang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia adalah A. Koiso, B. Kumakichi Harada, C. Hideki Tojo, C. Chuichi Nagumo. Ya, anak-anak semuanya, Perdana Menteri Jepang yang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia itu nama lengkapnya adalah Jenderal Kuniaki Koiso. Jadi jawabannya adalah A, anak-anak semuanya ya. Kemudian soal nomor 14, anak-anak ya, kita scroll ke atas. Soal nomor 14. Ya, pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh A. Muhammad Hatta, B. Kasman Singodimedjo, C. Soekarno, dan D. Rajiman Widyo Diningrat. Ya, anak-anak semuanya, pada tanggal 22 Juni 1945 ini BPUPKI membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno ya, dan wakilnya itu Muhammad Hatta. Jadi jelas sekali jawabannya adalah C, anak-anak ya. Selanjutnya soal nomor 15. Berikut yang termasuk anggota Panitia 9 yaitu A. Ahmad Subarjo,
B. Supomo, C. Sayuti Melik, D. Kasman Singo Dimejo. Ya, anak-anak semuanya di sini yang termasuk anggota panitia 9, selain ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Ahmad Subarjo ya, di sini Ahmad Subarjo. Jadi jelas sekali jawabannya adalah A. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 16 anak-anak ya. Soal nomor 16. Internasionalisme dan perikemanusiaan merupakan salah satu isi gagasan yang diajukan oleh A. Muhammad Yamin, B. Supomo, C. Soekarno, D. Rajiman Widyodiningrat. Ya, anak-anak semuanya di sini internasionalisme dan perikemanusiaan itu merupakan gagasan yang diajukan oleh Insinyur Soekarno, anak-anak ya, bahwa beliau mengusulkan bahwa internasionalisme dan perikemanusiaan itu adalah paham yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Lah itu menurut Insinyur Soekarno. Soal nomor 17. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan merupakan tugas dari A. BPUPKI, B. PPKI, C. KNIP, dan D. PNI. Ya, di sini kata kuncinya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan itu adalah tugas dari PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 18 dan sampai soal nomor 20. Oke. Tokoh yang mengajukan gagasan dasar negara kecuali ya, berarti yang bukan ya. Muhammad Yamin ini mengajukan, Supomo juga mengajukan gagasan dasar negara, Insinyur Soekarno juga mengajukan, adapun yang bukan adalah Supeno. Jadi di sini kecuali adalah yang D, anak-anak semuanya. Soal nomor 19. Perubahan nama BKR menjadi TKR terjadi pada A. 1 Oktober 1945, B. 3 Oktober 1945, C. 5 Oktober 1945, dan D. 6 Oktober 1945. Ya, anak-anak semuanya di sini perubahan nama BKR itu Badan Keamanan Rakyat menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat itu terjadi pada tanggal 5 Oktober 1945, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 20. Pembagian daerah RI menjadi 8 provinsi adalah salah satu keputusan sidang PPKI pada A. 18 Agustus 45, B. 19 Agustus 45, C. 21 Agustus 45, dan D. 22 Agustus 45. Sehingga di sini anak-anak semuanya pembagian daerah RI menjadi 8 provinsi ini itu anak-anak ya terjadi pada sidang kedua PPKI yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 45. Sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk mata pelajaran IPAS Asesmen Sumatif bab 2 untuk kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.